الفاتحة على أولوينا وعلى الله والصلاة والسلام على بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita nasyukuru Allah Ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati wa dhunihim fid darain amin ila al-qal. Wa sholatul jamaah wa sholatul janaiz fardun kifayah. Dan sholat jamaah, sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa maknanya? Kalau ada satu kampung kagak ada yang sholat jamaah, maka satu kampung itu dosa. Itu juga ada satu kampung dia nggak sholat jenazah, ada jenazah nggak ada yang sholatin, satu kampung itu dosa. Itu namanya fardu kifayah. Wa amma zakar afdalil jamaah fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan salat jamaah ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaah afdal min salatul fard ay bidzal al-mu'jabah bi 27 darajah. Salat jamaah, utama salat jamaah sama salat sendiri itu bandingannya 27 derajat. Jadi kalau lo sholat jamaah sendiri itu 1 derajatnya. Nah kalau sholat jamaah 27 derajat. Dan juga kalau sholat jamaah itu pertama dilihat imamnya. Kalau imam diterima, semua makmum diterima. Kalau imamnya nggak diterima, dilihat salah satu jamaahnya. Kalau ada salah satu jamaahnya diterima, maka sholatnya diterima semuanya. Nah, kalau imamnya nggak diterima, makmumnya nggak diterima, karena sebab jamaah semuanya diterima. Enaknya jamaah begitu. Jangan sendiri-sendiri aja sholat. Kalau jamaah, biasain. Pada Ibnu Hajar waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazah 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahu Allah taala fi. Begitu juga salat jenazah. Dalam riwayat Ibnu Hajar disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda nih, tidaklah satu jenazah disolatin oleh 40 orang. Ini 40 orang ini dia nggak menyekutukan Allah, maka menjadi syafaat bagi mayit. 40 orang sholatin. Menjadi orang biar baik. Kalau lu baik yang nyolatin banyak. Tapi kalau lu agak baik orang malas bayangin. Lagi ulama-ulama meninggal atau ribuan orang yang nyolatin. Nah, itu perbedaannya sholat fardu ain sama fardu kifayah. Kalau fardu ain yata'allaq bi kulli ahadin bi ainihi kasalawatul khamsi. Kalau fardu ain setiap orang wajib kayak sholat 5 waktu. Puasa Ramadan itu fardu ain. Nuntut ilmu juga fardu. Jadi misalnya lu setiap orang tuh wajib dia sholat 5 waktu. Setiap orang wajib puasa di bulan Ramadan, kecuali orang yang halangan. Begitu juga nuntut, setiap orang wajib nuntut. Fardu ain. Nah kalau kifayah, di anna fi'lul ba'd kafin fi tahsilil maqsud. Kalau ada yang ngewakilin cukup. Jadi semua kagak dosa.
wal idain. Nah, kemudian sholat 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada lagi sholat kusyufain, gerhana matahari sama gerhana bulan. Jadi banyak sholat itu termasuk sunnah. Apa lagi? Sholat witir. Nah, kalau kita biasanya witir kerjain kapan? Puasa doang. Padahal tiap malam ada sholat witir. Cuman biasanya kita ngerjain cuman puasa doang. Itu kalau sholat tarawih. Kalau nggak sholat tarawih nggak witir loh. Ada sholat witir itu sunnah tiap malam kerjain. Nah, aqalluhu rakaatan. Paling sedikit sholat witir 1 rakaat. Jadi paling banyak 11 rakaat. Nah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus gerhana matahari, gerhana bulan, sholat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekenin. Al-muwadzamah sallallahu alaihi wasallam ala sholatil idain. Nabi senantiasa sholat 2 hari raya. Wala yatrukul adha fi mina qila li sholatil idain fardu kifayah min syahril Islam. Tapi disebutkan sebagian bilang itu fardu kifayah pada sholat karena itu siar-siar Islam. Lagi gerhana matahari, gerhana bulan, nggak pernah lu sholat ya? Jadi banyak sholat sunat. Wa kadza rawatibus shalah, begitu juga sholat rawatib, sunnah rawatib. Nah, yang ngikutin sholat 5 waktu, ba'diyah. Wahia rakaatan qabla subuh. Pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Qabla subuh atau sunnah fajar. 2 rakaat. Terus warakaatan 2 rakaat au arba'ah, bisa 2 rakaat bisa 4 rakaat qabla zuhur, sebelum sholat zuhur. Namanya qabliyah zuhur, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Dan warakatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ba'diyah itu zuhur 2 rakaat. Kemudian apa lagi? Warakatani ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da sholat maghrib. Dan 2 rakaat setelah sholat isya. Kalau asar nggak ada ba'diyahnya, haram. Sebelum asar ada. Nah itu yang 12 itu tuh 12. Yaumul tatawan arba'an qabla zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajar. Siapa orang yang ngerjain ini, kata Nabi, bunyalahu bihinna baitu fil jannah, dia dibangunin rumah di sorga. Jadi setiap ngerjain tuh dibangunin rumah di sorga. Kerjaan lu cuma 2 rakaat doang tuh sunnah. Itu yang sunnah, bagaimana yang wajib kalau lu kerjain. Ini biasa-biasain. Waruwiya Muslim wa Tirmidzi an Abdillah Umar radhiyallahu anhu qala habistu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjaga dari Rasulullah SAW menghafalnya. 10 rakaat, 10 rakaat, rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat setelah zuhur. 4 berarti itu. Terus 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi itu 10. Ada lagi yang bilang 12. Kata fi Bulughul Maram, dalam kitab Bulughul Maram. Nah, itu pahalanya besar tuh. Ada lagi sholat apaan? Sholatud duha. Agaluha rakaatan, paling sedikit 2 rakaat. Duha jangan ditinggal. Kalau mau rezeki lu luas, sholat duha. Waktunya kapan? Setelah matahari terbit 16 menit. Ya kalau sekarang tuh jam 6:30 kurang lah. 2 rakaat paling sedikit. Paling banyak 12, 8 rakaat. Ada lagi bilang 12 rakaat. Dan biasanya
Sayyidah Aisyah itu ngerjain, kalau Rasulullah SAW Nabi ngerjain itu 8 rakaat salat sunnah duha. 2 rakaat, nggak langsung 8 rakaat. Jadi 2 rakaat sunnahnya itu. Wat tarawih, salat tarawih. Sunnah juga nih, adanya di Ramadan doang. Bulan lain kagak ada. Di gairi ahli Madinah isruna rakaat. 20 rakaat tarawih. Ya Rasulullah SAW, situ salatuna hijran biazal sita asyara fi muqabala tawaf an Makkah. Jadi tarawih itu 20 rakaat. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an al-isrun lahum ahabba ilayya. Kata Imam Syafi'i 20 rakaat yang paling penting. Yajibut taslim min kulli rakaatain. Setiap 2 rakaat salam. Jadi 2 itu kata Imam Syafi'i. Fa in zada ala rakaatain jahilan salat tilka shalah naflan. Kalau menambah ini boleh aja tapi bukan sunnah tarawih. Jadi tarawih itu kata Imam Syafi'i 20 rakaat. Yang kurang gua agak tahu di mana dia. Kalau kita ikut Imam Syafi'i berarti 20 sama imam yang lain juga. Ada fitukhfa. Wa qala Barwawi sami'tu zalika inna sahabat radhiyallahu anhum kanu yastarihuna fiha ba'da kulli 4 rakaat. Kenapa dinamain tarawih? Karena itu sahabat kalau setiap 4 rakaat diistirahat dulu. Jadi ada gitu tuh, sebenarnya begitu tuh. Istirahat dulu, dia baca Quran, dia doa dulu gitu. Karena panjang-panjang tuh. Enggak kayak gitu. Tasliman ada pino. Qala Barwan sami'tu zalika anna sahabat radhiyallahu anhum kanu yastalimi kullu 4 rakaat. Wa yatufuna bidzalik tawafan kamilan. Istirahat ngapain? Tawaf di Ka'bah. Tahu kelar kapan tuh? Terus habis itu salat lagi. Kal mazkur kulha wa hiya rawatib duha wa tarawih sunnah. Itu namanya rawatib, tarawih, duha itu emang sunnah. Tapi fadlun sawabun azim, dia punya pahala yang besar. Minallah ta'ala la yamu illahu, nggak ada yang tahu jumlah pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditinggal. Diantarin tadi itu. Wakala Rasulullah SAW dari Anas riwayat man shallad duha sanata asyara rakaat banallahu qasran bil jannah. Siapa orang yang sholat sunnah duha 12 rakaat dibangunin sorga, bangunan di dalam sorga. Ntar kalau lu mati lu udah punya bangunan di sorga. Wakala Ibnu Hajar wa syaratun nawafil takmili naqsun minal faraid. Kata Ibnu Hajar disebutkan, kenapa disyariatin itu sholat-sholat sunnah itu buat nambel yang wajib-wajib. Karena lu sholat wajib kadang-kadang ada yang kurang-kurangnya. Nah itu sholat sunnah buat nambel yang wajib. Nah kalau kagak puasa nggak sholat wajib, apaan lu mau tambel? Kalau kagak sholat wajib, apaan yang lu mau tambel? Jadi sholat wajib pengabdol. Wa amma shaum, adapun puasa wahya salim min arkan Islam wa imsak ma'ruf ada wajhin mahsus. Nah, adapun puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Nih. Yaitu puasa itu adalah menjaga dari hal-hal yang batalin dengan cara tertentu, dengan cara yang khusus. Apaan? Itu mencegah dari hawa nafsu, kemaluan, perut, makan, minum, kan tuan tuh, kemaluan juga. Buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan? Dari tulu'il fajr. Dari terbitnya fajar sampai gurubis, sampai terbenamnya matahari. Ala wajhin maksus,
ada cara tertentu. Artinya apa? Ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sah daripada puasa. Labudda minha an-niyah. Dia mesti niat. Mahalluha al-qalb, nawaitu soma ghadin. Jadi ketika lu mengucap gitu tuh nawaitu soma ghadin, dalam hati lu niat, ya Allah saya niat hari ini fardu syahr Ramadan, puasa Ramadan lillahi ta'ala. Jadi jangan cuman lu ngomong doang, tapi hati lu juga mesti ngomong. Itu aja yang gampang. Likulli yaumin, setiap malam wajib tuh niat. Makanya di biasanya dibaca habis sholat tarawih biar orang agak kelupaan tiap malam tuh. Watatita haminal lail, jadi mulainya tuh dari habis lu maghrib, azan maghrib udah boleh niat sampai apaan? Sampai subuh. Kalau sebelum subuh lu nggak niat, batal, lu nggak sah puasa lu. Kayaknya kan kadang awal Ramadan itu ada kita niat mengikuti Imam Ahmad, jadi puasa 1 bulan penuh. Kalau kelupaan, nah itu bisa nutupin. Al-imsak anil muftirat, mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minat to'am, makanan, wasyarab, minuman. Apa aja tuh? Mau masuk dari mana aja tuh? Lobang, dari hidung, mulut, ngorokan, pori-pori juga. Kalau suntik kan masukin juga. Pan wal jima, hubungan suami istri. Tak boleh di siang Ramadan. Wal istimna, istimna itu senang-senang. Tak boleh juga. Uyuma syara, kalau bahasanya apa sih? Bercumbu, tak boleh juga. Wal istisqa, masukin nih biar muntah. Apa sih nih? Jari itu dimasukin biar muntah. Nggak boleh tuh. Biar muntah di sogok-sogok kan gitu. Wah, bil ikhtiar, karena sendiri tuh. Kian minta misom kafal jawari amma yakrahullah ta'ala minal a'da sab'a allati dzakaraha. Nah, jadi kalau orang sempurna dia puasanya, dia mesti menjaga 7 anggota tubuhnya. Tuh. 7 anggota tubuhnya dia mesti jaga. Wahya, apa aja? Al-batnu, perut, mesti jaga. Jaga dari anis syubhat, yang subhat, ambil lagi yang haram. Subhat itu nggak jelas, haram halal. Dapat duit juta, wah siapa nih? Wah rezeki nih, kagak rezeki tuh, duit orang. Lu ambil subhat tuh, kagak jelas punya siapa, jadi haram. Jaga tuh perutnya dari yang haram. Walisan, lidahnya mesti dijaga. Apaan? Di antaranya bohong, berantem, apalagi ngatain orang, terus adu domba, nah, pokoknya itu sumpah palsu, pokoknya dijaga tuh. Terus apa lagi? Wal ain, mata dijaga dari melihat hal-hal yang haram. Terus uzun, kuping, sama, mencegah dari dengerin sesuatu yang haram. Waliyat, tangan, jangan mencuri, jangan berbuat nggak baik, bagus. Ar-rajul, kaki, sama. Terus apa lagi? Wal faraj, kemaluan,
menjaga itu semuanya. Nah, itu dari 7 itu, perut, lidah, terus mata, terus telinga, tangan, kaki, kemaluan. 7 anggota ini dijaga, baru disebut dia orang yang puasa yang benar-benar. Wa fil hadis khamsu yaftarihun shaim. 5 hal ini bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya kurang. Yang pertama apa? Al-kadzib, bohong, dusta. Fayakrahu dzabab alladzi la darura fi. Maka diharamkan orang berdusta kecuali darurat. Darurat boleh orang bohong. Ada orang kita lihat nih, jadi ubur-ubur gitu, misalnya pengen dicelakain, terus ditanya, bang ini lari kemana? Wah kayaknya sebelah sana lah. Boleh tuh bohong, boleh. Apalagi bohong, misalnya dimasakin, enak gak? Sebenarnya kagak enak, enak. Itu boleh bohong buat nyenengin. Enak gak? Enak. Gitu atau kagak? Boleh. Kan gitu tuh. Pemahalul karaha inda itikail hajailai fa inah tajazak nahwi islah zauja. Tuh. Buat girangin istri, lam yakrah, boleh-boleh aja tuh. Enak gak? Enak. Ada lagi gak? Enak. Kasinan gak? Kagak. Pas juga. Dia pada ngamuk gitu. Boleh tuh. Bahkan hukumnya bisa jadi wajib kalau nggak jadi pertumpahan darah misalnya. Boleh kazib. Wal gibah ngomongin kejelekan orang. Apa namanya model banyak tuh gibah. Wan namimah, ngadu domba, bukan domba lu adu enggak. Yaksayu bainan nas, datang orang terus ngomong dah. Itu dia kan begitu tuh lakuannya ini, datang lagi orang lain. Setiap orang didatengin supaya apa? Dijelek-jelekin gitu. Supaya ini orang digedekin sama jadi permusuhan. Nah itu namanya namimah, adu domba. Jadi dia sebarin kejelekan orang supaya orang pada kagak demen sama dia. Itu namanya namimah. Alhamdulillah. La yusam wa tahrimin haitsu dzalika kama taqaddam. Wal yaminil kadhiba, sumpah palsu. Jadi sumpah beneran dah, padahal buat nyelamatin dia itu namanya sumpah palsu. Buat masuk dosa besar nih. Ana khalafa kadiban ala ilmin. Wan nazara bisyahwa, melihat dengan nafsu. Lihat perempuan masuk lotot nafsu, pahalanya kurang. Ya makanya yang tur ilal mumat bisawabun syahwa. Al-jari wa yadubu tarku syahwa nafas nubaha. Dan sunnah meninggalkan nafsu yang mubah. Contohnya apa? Kasyami raihan, nyium minyak wangi, hukumnya makruh kalau di bulan Ramadan. Siang-siang lagi puasa lucu. Makruh tuh, haram kagak, batal kagak, tapi makruh. Aulam sah. Apa namanya? Nyenggol. Istri misalnya, dia boleh-boleh aja tuh. Au nadhara ilaihi, ngelihat kepada dia. Liatin terus. Itu kan sebenarnya boleh, hal yang boleh, tapi bisa menjadi makruh. Karena takut tuh. Karena sirrus shaum maksud al-azam, karena puasa itu luar biasa tuh kita. Benar-benar tankasiru nafsah. Jadi hawa nafsu itu mesti dipatahin tuh, mesti dikurang-kurangin. Jadi anggota tubuhnya itu biar lemas. Nah, wa yatafarraga lil ibadah, supaya ibadahnya tuh jadi kosong. Kalau kebanyakan ngikutin nafsu kan ibadahnya itu jadi beratan tuh. Jadi hawa nafsunya tuh ringan.
kuat ibadah zahir batin. Wa min tamamis shaum taharri al-iftar. Nah, kalau mau sempurna puasa, yang pertama taharril iftar, nyari bukaan yang halal. Bukan apa tuh? Lu nyari bukaan apa sih kalau ngabuburit tapi yang haram. Jangan lu nyari bukaan tuh makanan yang halal, caranya yang halal gitu. Udah nyari yang haram. Enak aja tuh. Ma'asukunil qalb ilai. Wa ma ada muskunil qalb fa huwa syubha. Tapi hati lu demen gitu. Artinya demen yang ini gitu. Yang paling afdol ya bukaan tuh ya korma yang manis-manis. Yang ketiga ya air putih gitu. Yang paling pokoknya kalau buka itu korma dulu, ikutin Nabi SAW. Ada ya air yang manis teh dah gitu. Kalau nggak ada juga ya air putih. Wa amma ilmu aslu annahu min haram bahwa haram. Yang asalnya haram ya jadi tetap haram. Bukan babi ya, babi haram. Buka cari yang makanan ini ternyata babi, jangan cari bukan yang halal. Seandainya wa amal halal asraf hilang nih halal, palam yujad fi hadzal zaman, nggak bisa didapetin ini zaman illa ma'ul matar, kecuali air hujan yang turun dari langit, udah pasti itu halal. Itu yang yaqutu bi kaffi minal hawa kata pada masyai wa fin najm min qala al-qadi hasanullah fi zamanina ayat surama yaqutu bi kaffi minan nahar kan abad minasyubha. Kalau sekarang kita lihat qad kasrati ma fi aidin nas, udah banyak orang yang ngolah makanan bumbunya kita nggak tahu juga. Yang jelas-jelas tuh sampai disebut nih zaman yang halal kelihatan ya air hujan udah. Ya, tapi paling kagak yang kita tahu dah halalnya gitu. Yang nggak ragu-raguin. Kemudian depan wa adamu istiqral minal akal. Kalau sempurna puasa jangan banyakin makan. Oh, makan lemes, jadi pas sembahyang ngantuk. Akal atau amul halal, yaitu perbanyak makan. Ini makanan yang halal ya, bukan yang haram. Haram udah pasti haram. Maka disebutkan tuh. Jadi emang puasa tujuannya kosongin perut gitu. Supaya hawa nafsunya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh aja lu makan banyak, tapi syarat ibadahnya juga mesti makan banyak ibadahnya males. Boleh. Kalau mau sempurna gitu. Wayan bagi al-istiksar minas shaum la siyama ayyamul fadilah fi syara, dan selayaknya dianjurkan buat puasa selain daripada bulan Ramadan. Apa aja puasa? Banyak tuh. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ada juga puasa Asyura 10 Zulhijjah. Ada lagi puasa 10 Muharram. Ada Tasu'a 9 Muharram tuh. Puasa Senin Kamis. Terus 6 hari di bulan Syawal, puasa Rajab, Sa'ban, banyak tuh. Kata Rasulullah SAW su'ila an susub yaum Arafah qala yakfiru sanal madiyah. Itu faedahnya puasa-puasa sunnah itu besar. Di antaranya Sayyidina Jabir pernah bertanya, Abu Qatadah nanya Nabi tentang puasa hari Arafah. Ini puasa hari Arafah itu bisa ngampunin dosa yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi banyak tuh. Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, kata Nabi saya hari Senin dilahirin, makanya Nabi puasa. Dibangkitin hari Senin. Itu apaan? Makanya orang ngerayain ulang tahun puasa lo. Ulang tahun nyarain buat nyanyi-nyanyi.
Kalau orang ngerayain ulang tahun, afdolnya itu puasa. Karena Nabi SAW itu setiap hari Senin puasa. Karena Nabi lahir hari Senin, diangkat jadi Rasul hari Senin. Jadi banyak puasa-puasa yang lain. Faedah. Jadi banyak tuh taman puasa sunnah. Di antaranya nih puasa 6 hari setelah bulan Syawal. Jadi setelah Lebaran kan haram tuh, Idul Fitri puasa tuh haram. Nah, setelah itu kan Syawal, nah tanggal 2 Syawal lu puasa 6 hari dah tuh, atau enggak 7 Syawal, pokoknya dalam sebulan Syawal tuh 6 hari. Itu kata Nabi, man soma mana tuh orang puasa, man soma mantap itu. Orang puasa di bulan 6 hari itu dari Syawal itu, maka sama aja dia puasa dahar 1 tahun. Nilainya sama dengan dia puasa 1 tahun. Banyak nih sudah puasa Syawal Rajab, Sa'ban, banyak. Wa amma zakah, adapun zakat ya Rabi arkan Islam, wajib alal muslim. Nah, zakat itu rukun Islam yang keempat. Wajib orang muslim tahu urusan zakat. Anwail amwal wajib biha, harta-harta yang wajib dizakatin, kekayaan yang wajib dizakatin. Wahia wajib biha zakat. Pertama an-na'am, binatang ternak masuk tuh, bebek, ayam, kambing, sapi, kebo. Tuh ada tuh zakatnya. Jadi zakat bukan zakat fitrah doang. Zakat banyak tuh. Ada bagian ketentuannya tuh. Bada bil ma'kul ghiriha. An-naqdan, barang tambang, apaan? Az-zahab wal fiddah, emas, perak, ada zakatnya. Berapa jumlahnya, haulnya berapa gitu. Ntar dihitung tuh. Walal tijarah, jual beli, ada ntar. Warikas, barang temuan. Tuh barang tambang tuh ada zakatnya tuh. Kagak terus doang tambangnya, zakatnya nggak dikeluarin tuh. Kalau pengusaha tambang dibayar zakat, orang itu ya kagak ada orang susah. Karena dia ambil minyak bumi, tambang, dikeruk, habis zakatnya nggak diambil, nggak dikeluarin, ya udah susah. Orang hidup pakai pajak aja bisa hidup. Pajak kan ditelan. Wal ma'adat wal ma'asyarat, ada lagi zakat tanaman, apa sih namanya, kebun, terus apa lagi, petani, ada zakat itu. Di berapa, ininya berapa gitu. Kalau dialirin air berapa, terus kalau langsung dari hujan berapa, terhadap itu kan. Tuh buah-buahan masuk, terus apaan ya, at-tamar ya, padi, beras masuk. Pada zakat bima siwan ni'mas sa'ima, maka nggak ada zakat hewan yang sa'ima. Kala mubah aklul haul, yang haram, yang nggak boleh dimakan. Peternak kucing nggak boleh dimakan, haram.
ada keturunan lagi tuh. Peternak kucing adalah orang yang memelihara dan Kucing yang bisnis. Nah, kucing. Jadi bulunya itu. Jadi peternak kucing biasa Iya itu tuh. pemeliharaan dan pengembang Tuh. biakan kucing ras dengan tujuan menghasilkan keturunan berkualitas untuk kontes atau Tuh. Wa yashtaratul haulaha. Nah, zakat itu ada syaratnya, ntar ada haul. Ada 1 tahun. Linna'am, kayak binatang, fi malakuti selama setahun dia punya, terus hitungannya berapa, nah, nisabnya berapa, nah, keluarin tuh. Itu juga kayak emas, perak, jumlahnya berapa, haulnya berapa, keluarin. Nah, zakat jual beli, nah itu semuanya ada semuanya terangannya. Nggak asal tahu aja karena lu kan belum zakat itu zakat tuh. Jadi zakat bukan zakat fitrah doang, ada zakat jual beli, terus peternakan, pertanian. Nah, begitu juga tuh disyaratkan al-haul, al-nuqud. Emas, perak jumlahnya ada. Wat tijarah, perdagangan. Jual beli tuh. Idza kanat laka mi'a dirham wa ala haul fihima. Hamzah rahib tuh ada ketentuan entar. Wa yastara fi hadil anwa an-nisab. Begitu juga disyaratkan nisab. Nisabnya, kadarnya berapa yang dikeluarin zakat. Kalau emas di 85 gram, apa bilang 80 gram dan bilang 25 gram. Kalau kambing kambingnya itu 40 baru keluar zakatnya 1. Ntar ontak berapa 1. Wat tijara rabul asyar. Tijara itu berapa haulnya gitu. Itu keuntungan udah 1/4. Hitungannya ntar tuh. Wajibul wujub at-tamar bima'unatin nisbil asyar. Nah, ntar kalau tanaman lain lagi. Kalau dia pengairannya pakai biaya, dia cuman 1/10. Tapi setengah 1/10. Tapi kalau dia nggak ituan, dia cuma ngandelin air hujan doang, nah, zakatnya itu 10%. Kalau pakai dia ngair sendiri itu 2,5%. Entar hitungan-hitungannya. Zakat ringan sebenarnya. Kalau misalnya gini, 1 miliar itu zakatnya cuma 25 juta. 20 juta. Kalau 2,5%, 1 miliar berapa? Wah, 25 juta kan? 25 juta, masih ada 975. Itu dalam setahun doang. 1.500.000 apa 25 juta? Hitung dah. Dikit zakat. Mana emang orang kaya agak bayar zakat, malah pajak. Itu masalah. Wa zakatul fitri wajibun ala kulli muslim. Zakat fitri wajib bagi setiap muslim. Fala fitra ala kafir, orang kafir kagak wajib. Di anau toharo, karena zakat fitri itu zakat membersihkan. Saminaha fi abada mustadila zawja qariba qadima zawja muslimin. Idza fadalat ay zakatun bi quwwati alil qut labuddalah. Kalau dia punya makanan yang bisa dimakan wajib dizakatin. Tapi kalau dia kagak punya makanan yang dimakan apa dulu zakatin? Malah tuh wajib dikeluarin zakat. Wahia zakat berbeda arba'a amdad bi muddin nabi. Itu 4 mud. 4 mud itu genggaman nabi gitu. Makanya ulama bilang ya 3,5 liter lah gitu. 3
genggam gitu. Ada mud Nabi genggam tuh sampai 4 kali, namanya itu 4 mud. Ini 3 liter setengah dah kata ulama. Wa tajibun niyah fil jami', wajib niatnya tuh. Wa il amwal zakat bagi bihadza zakat lianna la takun illa fardhan. Aw hadza sadaqal mafruḍa al wajib yakfi hadza sadaqah ma li sadiqil lisad, kita tahu wajib diniatin. Wajib diniatin. Dan masanya paling terakhir itu sebelum orang sholat id. Kalau khotib udah naik, habis tuh waktunya. Nah, jadinya itu bukan zakat fitrah tapi sedekah. Kalau di luar bulan Ramadan. Ayjuz ayyusrif zakat fitri illa ila hurrin muslim mutasifin sifati ahdal asnaf samania. Antara 8 asnaf tuh, kal fakir, ada orang fakir, miskin, ghairu hasyimin, walamat lebih banyak tuh. Wala amwalahum wujud. Hanya ada 8 asnaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.